Puji Tuhan. Mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang bertema lebih selektif lagi di dalam Amos 5 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan, Allah semesta alam, akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Amin. Sidang jemaat Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari kita sering sekali mendengar berbagai macam informasi atau berita. Entah itu informasi yang baik ataupun informasi yang buruk. Dan untuk memilih informasi yang penting dan berguna juga tidak mudah, karena selalu ada godaan untuk melirik informasi yang keliru atau yang tidak berguna. Dan yang menjadi pertanyaan adalah, berapa banyak informasi buruk yang kita simpan dalam sehari? Apakah hidup kita jadi lebih baik karenanya? Apakah setiap orang menginginkan yang terbaik? Belum tentu juga. Sidang jemaat Tuhan, natur manusia tak bisa ditebak. Ada orang yang mungkin senang mencari hal-hal yang baik, dan ada juga yang mungkin mencari hal-hal yang berlawanan, karena seleranya yang berbeda-beda. Salah satu langkah yang dapat membantu kita untuk evaluasi, misalnya, jika kita merasa kesal dengan perbuatan seseorang, alangkah baiknya kita mencoba berusaha mencari hal yang baik yang bisa kita peroleh darinya. Tetapi jika tidak ada, hendaklah kita memikirkan ulang kebaikan apa saja yang sudah kita alami. Dengan begitu, kita orang-orang percaya, anak-anak Tuhan tidak akan menyimpan sampah-sampah berupa kemarahan, salah paham, kritik, dan berbagai hal negatif lainnya yang dapat berdampak buruk bagi kita semua. Sidang jemaat Tuhan dan firman Tuhan pada kesempatan ini mengingatkan kita semua agar senantiasa mencari hal yang baik, bukan yang jahat. Mengapa? Agar kita semua, orang-orang percaya, dapat hidup dan tetap hidup dengan hati yang bersih, taat dan benar. Dan juga Allah kita menegaskan bahwa kita harus mengetahui dimensi lain tentang arti mencari Dia. Mencari Allah berarti juga mencari yang baik, berarti melakukan segala sesuatu yang menyenangkan Tuhan dan bersukacita dalam melakukannya. Bagaimana caranya? Sebelumnya di dalam Amos, dan Amos telah menyebutkan sikap membela orang yang terpinggirkan. Kita lihat di dalam ayatnya yang ke-15 dari Amos 5. Di sana pada intinya, Amos menunjukkan pada penegakan keadilan dalam kehidupan umat. Di sisi lain, mereka harus membenci kejahatan. Artinya bukan hanya dipanggil untuk absen dari kejahatan atau sekedar menjauhinya, melainkan melawannya agar tidak muncul atau tidak tumbuh lagi dalam kehidupan umat. Poin yang pertama, mengajak kita untuk berperan aktif. Kita harus memohon tuntunan Roh Kudus di dalam menggumuli faset kehidupan mana saja. Kita harus mencari hal yang baik dan menegakkan keadilan serta membenci kejahatan. Dan poin yang kedua, mengasihi Tuhan melebihi segalanya. Di dalam Injil Markus 12 ayat 30, firman Tuhan, kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Amin. Bagaimana caranya kita mencari yang baik dan melakukan segala sesuatu yang menyenangkan Tuhan? Poin yang ketiga, mematuhi perintah Tuhan dengan segenap hati. Contohnya seperti Nuh, di dalam Kejadian 6 ayatnya yang ke-22. Firman Tuhan,
Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Amin. Poin yang keempat, mempercayai atau beriman kepada Tuhan dengan sepenuh hati tanpa ragu lagi. Di dalam Injil Matius pasal 17 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu." Poin yang kelima, sabar dalam rancangan Tuhan serta mengucap syukur senantiasa. Di dalam Roma 12 ayat yang ke-12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Amin. Mari kita semua anak-anak Tuhan, sidang jemaat Tuhan dimanapun berada, mari kita semua, kita lebih selektif lagi di kehidupan kita sehari-hari, terlebih hari-hari yang jahat ini. Mari sidang jemaat Tuhan, cari yang baik, maka kamu hidup. Carilah yang baik dari pihak Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan punya mimpi, yaitu Tuhan bermimpi kita bisa menjadi warga kerajaan Allah. Tuhan bermimpi untuk kita bisa menjadi kepala bukan ekor. Tuhan bermimpi kita bisa lebih daripada pemenang. Tuhan bermimpi untuk kita bisa menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Kesimpulan pada renungan di kesempatan ini, biarlah Tuhan melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Di dalam Injil Matius pasal 5 ayat yang 16. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Segala pujian syukur hanya bagi Tuhan Yesus saja yang bertahta dan kerajaan surga. Terima kasih Tuhan untuk segala kesempatan ini. Dan untuk setiap firman-Mu yang memperingatkan kami, untuk kami harus lebih selektif lagi dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami harus mencari yang baik agar kami hidup, dan agar kami tetap hidup. Kami bisa menjadi warga kerajaan Allah, kami bisa menjadi kepala bukan ekor, kami bisa lebih daripada pemenang, dan kami bisa menjadi berkat, serta kami bisa memuliakan Allah. Berkati sidang jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, atas kesehatan keluarga, ekonomi, serta semua apa yang dilakukannya dapat berhasil. Berkati kami semua yang sudah mendengar firman Tuhan pada kesempatan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.